Jalur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencaksilat se-Indonesia Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem dulur saking PSHT. Jalur, kembali lagi di channel Andrian Pratama. Oke. Infonya Lur, pada kesempatan kali ini mau panen ya. Ini saya membaik kontennya di persawahan Lur. Maklum di dusun kami itu dikelilingi persawahan, jadi mayoritas daerah sini itu warga sini itu petani semuanya ya. Petani itu bukan sejelek-jeleknya petani, kalau tidak ada petani ya semua sedunia tidak makan nasi. Ya Lur, info gabah, rego gabah gue pira Lur? Info harga gabah di daerah Panjenengan berapa? Kalau lebih punjel 6 info ke saya ya, info harga padi, harga gabah ya, ntar info ke saya, komen di bawah ya. Kalau punjel 6 loh, kalau di bawah 6 ya maaf. Ya Lur, pada kesempatan kali ini Lur, saya kasih tahu gue dari sana ya, dari barat sana ya kan, itu makam ya, itu makam sana, makam yang kemarin Mas Gusmat itu ketemu Mas Gusmat itu dari ujung selatan nah sana, nah ya kan, terus ujung timur sana, terus utara sana, itu persawahan semuanya. Jadinya sini tuh batas petani semuanya. Makanya kalau harga padi di daerah sampean di atas 6 infokan ya kan. Dan di sini mayoritas Lur, ini sedikit membahas ya masalah sawah lah sedikit aja. Nah, ini ada sibel ya, jadi mayoritas petani sini tuh agak sibel semuanya, khususnya di desa Kaibon ya, di desa Kaibon khususnya pakai sibel semuanya. Jadinya enak kalau kita mengairi atau kita gilir, namanya gilir tuh tinggal menyalakan pencetatan sibel ya. Sedikit mawon, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang persawahan, dibacain tentang persawahan, guys, ready, siap mawon saya khususnya. Ini ntar kedepannya kalau konten ini tidak begitu viral videonya, kita akan pindah tema lah. Kita lihat gimana ntar kedepannya ya. Tapi mudah-mudahan bisa berjalan yang kita inginkan ya, kayak gitu Lur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang siswa, calon siswa baru khususnya pengesahan tahun 2025. Ya, kemarin ada yang tanya, ada yang komen di YouTube saya, video saya khususnya, Mas, tahun ini ada Mas Andrian, tahun ini ada siswa lagi apa enggak? Itu kelihatannya ya orang sini aja lah Lur, kayaknya loh, tapi nggak tahu ya kedepannya. Kalau khususnya di Ranteng Geger, Pusat Madiun, Kabupaten Madiun khususnya Rayon Sedoro, Desa Kaiban, itu kelihatannya ya masih 50-50 lah Lur, 50% lah, soalnya masih kecil-kecil semuanya. Dan begitu pula kalaupun ada ntar kita buat latihan 2 tahun ya, sambil menunggu umur siswa, sambil menunggu kapasitas siswa ya. Kalau kita nggak bisa kalau ada kita ya latih 2 tahun sampai 3 tahun kayak gitu. Soalnya begitu pula juga biar umurnya biar cukup ya. Kalau masalah pendaftar siswa baru khusus siswa, bekal untuk siswa pertama, kalau mau ikut organisasi itu hak pribadi sampean, hak pribadi Panjenengan semuanya, khusus calon siswa. Mau ikut organisasi A, mau ikut organisasi B, itu tergantung minat Panjenengan semuanya. Di Esjaterati itu tidak memaksa, di Esjaterati itu tidak ayo melu Esjaterati, ayo melu ikut Esjaterati, tidak. Di Esjaterati itu kalau pribadi punya niat, punya tekadnya ke apa, ikut organisasi PSHT itu buat apa,
harus ditata yang benar-benar kayak gitu. Tidak ikut-ikut manut grubyuk itu dalam arti ikut-ikutan teman-temannya, tapi zaman sekarang tuh berjalannya tuh kayak gitu di lapangan. Saya tahu gimana mas, soalnya saya kan ya pelatih arus bawah, cuman pelatih arus bawah lur sekelas rayon aja kayak gitu. Nah, makanya kalau bisa ikut Ejaterate khususnya harus banyak-banyak, gimana ya, harus banyak-banyak mengumpulkan niat. Kalau tidak ada niat guys, aras-arasan ujung-ujungnya, ntar malas-malasan latihan ya kan. Kalau sampai niat pun toh masih pelatih sampai kayak opo nak niat kenapa jadi warga Ejaterate nggih, ntar dijalani lah enak slow-slow aja gitu. Nah, kalau minimal khusus cewek ya, minimal khusus cewek itu ikut Ejaterate umur 17. Khusus cewek itu umur 14, khusus cewek lah. Khusus laki-laki atau cowok itu umur 17, cewek 14, cowok 17. Kalau di sini itu yang terpenting pemikirannya sudah dewasa ya. Ikut Ejaterate itu gini ya, calon siswa ikut Ejaterate itu sampai sebelum ikut Ejaterate masih banyak main-main, masih banyak keluyuran, yang sekolah pastinya remaja masih banyak ya, belum berpikiran dewasa lah. Terus sampai sudah ikut Ejaterate itu harus dirubah semuanya, segalanya itu harus dirubah segalanya. Dari segi main agak dikurangin, segi pemikiran yang maunya kayak anak kecil itu dirubah ya. Yang tenang aja, di Ejaterate itu banyak ilmunya, tergantung sampai gimana kalau diberi materi sama pelatih ya kan. Kalau apa itu sampean kalau diberi materi sama pelatih sampai ngerungok nih, sampai resapi ntar paham. Di Ejaterate itu banyak ilmunya, tinggal sampai gimana yang menjalani. Makanya kalau pelatih menasihati, pelatih memberi saran, pelatih ya intinya ngasih materi itu sampai didengarkan yang semaksimal mungkin. Jangan pelatih dongeng, pelatih ngomong banyak-banyak terus sampai tanggapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri, sepodai gak tisut nggih. Ini ya kok adik-adik sampai kalau dikandani atau dibilang sama pelatih itu yang nurut. Soalnya pelatih itu tidak ada yang membayar, sampai harus tahu itu. Makanya harus bisa menghargai seorang pelatih kayak gitu. Nggak ada yang membayar pelatih itu, cuma yang membayar besok yang maha kuasa itu yang membayar itu. Yakin pelatih itu cuma mengembangkan ilmu Ejaterate yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itu kuncinya agemane pelatih itu ya. Makanya sampai harus semangat latihan maupun itu ratingnya cuma 2, cuma 3, 4, 5. Nah itu kalau sampai niat pengen jadi seorang warga Ejaterate, sampai jalan dengan niat yang penuh tekun, insya Allah selama menjalani latihan tidak ada rasa terbebani. Ini pengalaman ya, ini pengalaman. Saya pribadi itu punya siswa itu cuma 1 tahun 2023, itu cuma 1 cewek sekalian. Cewek itu ntar suatu saat kita akan buat konten ya, ntar kita akan buat sama Mbak Sri Kadi. Cuma 1 itu ratingnya, yakin cuma 1 itu. Waktu ketika pengesahan itu rasanya gimana ya, khususnya saya pelatih itu ya nangis terharu, senang. 1 loh rasanya, 1 dia niat sekali ikut Ejaterate, niat sekali. Kalau nggak niat zaman sekarang, kalau nggak niat lah 1 pun itu keluar, kalau nggak niat tenanan ya kan. Kalau nggak niat serius nah
Sekarang kan cuman elon-elonan sudah guduk, nenek bolone gak melu latihan kan kayak gitu sekarang. Itu alhamdulillahnya bisa pengasahan. Ntar kita lain waktu akan buatkan sama mbak tersebut ya, Mbak Sri Kandi tersebut kayak gitu lur ya. Terus ada adik calon siswa pengesahan tahun depan atau yang privat ya, yang terpenting biasanya kebanyakan yang privat itu diambil materinya, diambil olahraganya biasanya gitu. Kebanyakan kalau privat itu kan sudah lanjut usia. Dan di Isyarat itu tidak memandang tua atau muda, banyak yang tua berjiwa muda banyak sekali ya. Makanya khusus remaja tidak usah kalah sama yang privat-privat. Nah, masa yang privat sama yang remaja loyo, ntar kalau di sini gimana kalau dimalu-maluin kan sampai tersendiri yang malu ya kan. Makanya cuma sharing-sharing aja lor ya nggih. Pokoknya buat calon siswa ya punya tekad yang gede ya, harus nabung, itu yang terpenting. Kemarin itu ada yang komentar saya membahas masalah biaya pengesahan itu ranting mana ya, daerah mana, cabang itu habis 6 juta. Yakin nggak tahu buat apa-apa, nggak tidak tahu saya. Kalau di pusat, khususnya di pusat itu paling murah, di pusat itu paling 2 jutaan lah, 2 jutaan udah bersih itu ya. Segitu pusat itu paling murah. Tapi jangan dibilang kalau zaman-zaman dahulu ya beda. Itu saya kaget membaca komentarnya itu di video saya, itu saya kaget. Di cabang saya itu hampir 6 juta mas, malah 6 juta malah. Saya kaget yes. Tapi semua itu tergantung pelatih juga ya. Semua biaya yang sampai yang keluarkan itu tidak sebanding dengan ilmu yang sampai dapat. Itu pun kalau ilmu sampai yang sampai dapat itu pama diaji atau diaji itu kalau dibilang harga nominal itu tidak ada habisnya, banyak sekali kalau dinilai dari segi uang. Tapi di Isyarat itu tidak dinilai dengan segi materi, yang terpenting sama dapat ilmu lah. Ilmu nih sampean mau punya di maupun itu nyangkut di hati atau enggak, itu pribadi sampean gimana yang menjalani sampean. Ilmu sampean sudah mendapat ilmu, sudah mendapat wejangan, itu sampean nenggo enggak atau sampean pakai enggak. Kalau enggak pakai ya percuma. Nah ilmu Isyarat itu sampai besok lur dek, terus ada sampai besok di bawah sampai akhir ya kan. Makanya tidak semua orang itu bisa dapat kain saku putih itu yang terakhir itu, kain mori. Tidak semuanya, maksudnya tidak semuanya bisa mendapatkan itu. Nah, gitu loh mas saya ya kan. Ada yang ikut-ikutan, habis polos sudah naik ke jambon keluar, naik hijau keluar, itu kan rugi, percuma ya kan. Nah, yang terpenting kalau sama sudah ikut Isyarat sekali nyemplung gak nyemplung terus ya terus bisa. Iman yakin iman sama kok getun rating 5 dibilang rating ada 5 sama yang keluar ya kan. Dolan ngopi duduk suatu saat rating sampean pengesahan, aku biar jadokno warga rating ratingnya orang itu ntar getun sendiri, yakin itu. Makanya susah seneng latihan itu dilakoni kalau sudah bersama rating, insya Allah rasa malas-malasan itu tidak ada kayak gitu, yakin namanya alami sendiri. Aku jadwal warga, jadi warga terus egonya tinggi, mas malah geruduk ngalor ngidul gak karu-karuan, akhirnya telat ya kan. Makanya itu harus sabar. Ikut latihan Isyarat itu menguji kesabaran kita, menguji egois kita, menguji nafsu kita. Teman-teman kita main, teman-teman kita ngopi, keluar ke sana sampai latihan sendiri. Ya ujiannya di situ. Jadi kebanyakan remaja, ya kan? Kebanyakan di situ. Makanya harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, gitu. Harus bisa mengendalikan ego, kayak gitu. Soalnya kenapa kebanyakan remaja kan kayak gitu. Wes biyen sampean alami sih, latihan setahun 2 tahun sampean alami sih. Ntar senangnya
di belakangan, tapi senangnya dengan senang-senang, jangan senang keblinger, tidak tahu aturan. Apa yang sampai pelajar di Sejahtera yaitu dicake. Kalau itu tidak ada di ajaran Sejahtera nggih sampean ojo cak. Cuma sampai antar rugi awake sampean sendiri. Sejahtera hukumnya hukum alam. Bekerja sendiri, siapa yang nandur dia yang ngunduh. Gitu. Siapa yang menanam dia yang mengunduh. Kalau sampai nanamnya baik, pasti ngunduhnya bakal baik. Kalau sampai dari awal polos sampai warga nandurnya jelek, ngunduhnya pasti jelek kayak gitu. Makanya kalau masih polos itu diusahakan jangan berbohong, jangan ngapusi sama orang tua, khususnya terutama dengan pelatih. Hati-hati. Kok sanu banyak pengalaman salur, banyak pengalaman kayak gitu itu. Ntar izinnya kerja kelompok keluar, pas wae latihan izinnya keluar tugas sekolahan, nah kayak gitu. Padahal tidak kerja kelompok itu main di luar ya, itu sangat bahaya. Kebanyakan remaja kayak gitu yang salah alami dulu itu, yakin ya. Itu hati-hati, tidak boleh berbohong ya. Ntar jaga nih terus ya, oke? Sejahtera itu tidak diajari kayak gitu, oke? Tidak diajari kayak gitu. Ya, pokoknya bekal untuk siswa itu tadi ya, sampai dengarkan, sampai tungguin tenanan kayak gitu ya. Pokoknya tetap semangat, pokoknya sampai jalani aja ya. Dan khusus para pelatih, sama-sama belajarnya, saling sama tukar sarannya, tukar pengalamannya. Saya pribadi kalau ada salah saya mohon maaf, masih perlu bimbingan dari panjenengan semuanya. Pokoknya tetap semangat untuk melatih adik-adiknya. Kita percaya diri aja, apa yang kita alami kita jalani sekarang ntar pasti ada hikmahnya di belakangnya, amin ya gitu. Pokoknya tetap semangat ya. Ini tadi lur padinya ya, gitu. Paling daerah sini kurang beberapa bulan lagi lah udah panen gitu. Dan gitu ya, cukup segitu saja dari saya. Dan kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pokoknya salam sehat, salam semangat dari saya untuk kagem panjenengan semuanya dimanapun berada. Oke, cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.